kita yang tidak Allah pilih, bahkan yang tidak mampu hadir ke rumah Allah yang sangat mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, baik syafaat ketika kita beraktivitas di atas dunia ini, terlebih-lebih syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang sangat-sangat mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, selanjutnya kepada bapak-bapak kaum muslimin, marilah kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dengan arti kata menjalankan seluruh perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dan apa-apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bapak-bapak muslimin, Allah selalu beri istiqomah kepada kita supaya kita mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang terbaik nanti wa kaum muslimin, inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang kedua, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekalah kalian kepadaku, kata Allah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepadaku, kata Allah. Selanjutnya kaum muslimin, inna dina indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, atqakum, ialah orang-orang yang bertakwa kepadaku, kata Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak muslimin kita semuanya mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bagi kita bahwasanya dengan perputaran waktu yang sangat-sangat begitu cepat, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 27 Zulqa'dah. Berarti bagi muslimin lebih kurang 13 hari lagi kita akan sama-sama merayakan hari raya yang sangat-sangat begitu dahsyat, hari raya yang sangat-sangat begitu besar. Kenapa saya berani kaum muslimin mengatakan hari raya Idul Adha adalah hari raya yang sangat dahsyat dan yang sangat besar? Karena bertepatan di bulan Zulhijjah ini, Zulqa'dah Zulhijjah, saudara-saudara kita yang Allah beri kelebihan, alhamdulillah, sebagian umat Islam sudah berangkat memenuhi panggilan Allah, yaitu rukun Islam yang kelima. Dan di antara saudara-saudara kita yang tidak mampu berangkat kaum muslimin juga terpanggil daripada hati-hati kita untuk memotong daripada korban kita bagi kita yang ikut berkorban. Jadi dua kemuliaan yang kita dapatkan bagi saudara kita yang Allah beri kelebihan, alhamdulillah. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah beri kesehatan kepada saudara-saudara kita. Dan yang kedua, di antara saudara-saudara kita yang tidak mampu tapi Allah beri kelebihan daripada harta yang Allah titipkan kepada mereka, mudah-mudahan tertanam rasa ikhlas
di dalam hatinya. Hadirin para muslimin sidang jemaat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada firman Allah yang telah kita bacakan tadi. Terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Firman Allah ini ya kaum muslimin, apabila kita baca dan kita hayati, walaupun pendek 3 ayat, tapi semuanya itu makna yang terkandung dalam surah Al-Kautsar adalah peringatan untuk kita, adalah pelajaran untuk kita. Sebagaimana firman Allah tadi, ada yang pertama yang berbunyi inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, aku telah memberi kamu nikmat yang sangat-sangat begitu banyak. Jikalau kita berbicara masalah nikmat kaum muslimin, bapak-bapak datang ke sini pada siang yang sangat berbahagia ini adalah nikmat yang tidak ternilai harganya bagi kita. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang tak mampu datang ke sini. Masjid adalah rumah Allah, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat kehadirannya ini ya kaum muslimin tidak akan bisa kita beli dengan uang. Dan semuanya itu butuh daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita coba-coba menghitung-hitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita coba menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Jangankan nikmat Allah yang ada di luar pada diri kita, nikmat Allah yang selalu kita pergunakan sehari-hari, yang selalu kita pakai sehari-hari. Seandainya Allah perintahkan kepada kita untuk menghitungnya, saya sendiri muslimin mengaku saya tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan pernahkah Allah minta imbalan kepada kita? Tidak. Allah tidak pernah minta kepada kita. Tetapi yang Allah harapkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, inna liya'budun, kecuali untuk solat, kecuali untuk ibadah kepada aku, kata Allah. Nah, harus kita bagaimanakan nikmat Allah ini ya kaum muslimin. Allah tidak pernah minta apa-apa kepada kita. Allah tidak pernah minta duit kita, dan Allah tidak pernah minta harta kita. Tetapi yang pertama sekali Allah harapkan kepada kita, fasholli li rabbik. Yang pertama sekali, maka dirikanlah solat untukku, kata Allah. Solat dari kita dan untuk kita. Kita kaum muslimin solat enggak solat, yang namanya kebesaran Allah tidak akan pernah berkurang. Semua kebaikan yang kita lakukan kaum muslimin semuanya balik kepada kita. Allah mengharapkan kepada kita supaya kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Itu yang Allah harapkan. Tetapi banyak di antara kita yang tidak mampu menjaga ini. Kita masih mau disibukkan oleh perkara dunia kita. Kita semuanya tahu dan sadar, dunia awal ada, ujung ada. 60-70 tahun. Akhirat abadan-abadan, selama-lamanya. Nah, kenapa tatkala kita menghadapi urusan dunia, kita tidak mau
berpikir-pikir daripada waktu kita. Kenapa untuk Allah banyak di antara kita yang jenuh? Banyak di antara kita yang pikir-pikir, terlalu lama kita duduk di masjid. Padahal kaum muslimin, kalau kita tahu kemuliaan kita berada di dalam masjid, kalau kita tahu, kita tidak akan mampu meninggalkan solat di awal waktu di mana azan dikumandangkan tempatnya di masjid. Tidak akan mau kita. Kalau Allah perlihatkan pahalanya kepada kita, sedetik pun kita tidak akan mau untuk meninggalkannya. Kadang-kadang tidak tanpa kita sadari, ada 3 kerugian bagi hamba Allah yang telah datang ke masjid. Yang pertama, kerugian yang pertama kaum muslimin, banyak di antara kita yang tidak mampu melaksanakan solat 2 rakaat, yaitu solat tahiyatul masjid. Ini kerugian. Dan yang kedua, banyak di antara kita yang lupa niatnya iktikaf. Walaupun kita 5, 10 atau 15 menit berada dalam masjid, kalau dapat selalu kita niat iktikaf, seluruh nafas kita bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita lupakan. Dan yang ketiga, kaum muslimin, kita datang ke masjid tak mampu mengambil saf yang di depan. Ini kerugian yang ketiga. Pada zaman Rasulullah, sahabat-sahabat semua berebut mengambil tempat di depan. Terlebih-lebih waktu Jumat ini. Sepele, tetapi pahalanya sangat-sangat begitu besar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mensyukuri nikmat Allah yang pertama, fasholli li rabbik. Maka dirikanlah salat untukku, kata Allah. Dan cara mensyukuri nikmat Allah yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah. Jikalau kita berbicara masalah korban, teringat kita dengan pengorbanan perjuangan Nabi Ibrahim dengan anaknya. Nabi Ibrahim kaum muslimin adalah orang yang sukses dunianya, orang yang banyak Allah titipkan harta kepada Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mikir-mikir seperti kita. Nabi Ibrahim Allah beri qulilullah, orang yang selalu dekat hatinya dengan Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak cobaan-cobaan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Cobaan yang pertama kaum muslimin datang daripada ayahnya. Nabi Ibrahim dakwah ke mana-mana, ayahnya produsen patung, bikin Tuhannya sendiri. Ini ujian. Tapi walaupun begitu, ayahnya Nabi Ibrahim tidak pernah membantah ayahnya. Beliau selalu menghormati ayahnya, dan beliau selalu mendoakan ayahnya. Tetapi yang namanya hati Allah lebih tahu. Maka ayahnya yang bernama Azar mati dalam keadaan hina. Dan cobaan yang kedua kaum muslimin, Nabi Ibrahim dakwah ke mana-mana, Allah kirim raja yang sangat begitu bengis, yaitu Raja Namrud, bahkan sampai membakar Nabi Ibrahim. Karena kedekatan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, jangankan badannya, satu helai rambut Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Karena Nabi Ibrahim yakin, ya naruhu bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, wahai api, kata Allah, dinginlah engkau demi keselamatan Nabi Ibrahim. Ini permintaan Nabi Ibrahim. Apapun masalah yang timbul pada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cobaan yang ketiga yang datang kepada Nabi Ibrahim kaum muslimin, sudah berumur 85 tahun. Bukannya Nabi Ibrahim tidak berusaha. Bahkan Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allahumma rabbi habli minas solihin. Ini yang selalu dia minta, ya Allah berikan aku anak yang soleh ya Allah. Ini permintaannya. Tetapi Allah berikan yang lain. Dengan keikhlasan istrinya kaum muslimin, Nabi Ibrahim disuruh kawin lagi dengan pembantunya. Tatkala Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar, maka dengan kesabaran istri yang pertama tadi, istrinya pun hamil. Dan tatkala itu kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kaum muslimin, karena dia seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia Allah berikan banyak harta benda, binatang dan sebagainya. Nabi Ibrahim kaum muslimin bersedekah beda dengan kita. 100 onta, 300 sapi, 1000 kambing. Timbul kesombongannya, dipuji oleh saudara-saudara, dipuji oleh teman-temannya. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Jangankan 100 onta, 300 sapi, 1000 kambing, anak saya ditanggung maka lakukan. Beginilah Pak, kalau kita selalu mendoakan anak kita menjadi anak yang soleh, insya Allah ujung-ujungnya apapun cobaan, apapun permintaan Allah, dia akan menerima dengan lapang dada. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, inna syani'aka wal abtar. Maka barang siapa yang membenci kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah nikmat Allah kepada mereka. Jadi sebelum nikmat Allah putus kepada kita semua, mari sekali lagi Pak Pemimpin berpikir-pikir kita, apakah saya sudah sanggup untuk berkorban apa belum? Pertanyaan dari kita, bertanya kepada diri kita, dan kita sendiri yang akan menjawabnya. Semuanya itu bukan untuk mengurangi daripada harta kita, tetapi untuk menjaga keluarga dan harta kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.